Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada kajian kita ini sebagai salah satu bagian, sebagai salah satu sarana pemenuhan kebutuhan kita kepada ilmu agama. Mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Beliau mengatakan bahwa butuhnya manusia kepada ilmu, butuhnya seorang mukmin kepada ilmu itu jauh lebih besar dibanding kebutuhan seorang mukmin kepada makan dan minum. Makan bahasa kita nggih madangan itu ya. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwa butuhnya seorang mukmin kepada ilmu agama khususnya itu jauh lebih besar dibanding kebutuhan seorang mukmin, butuhnya seorang mukmin itu kepada makanan maupun minuman. Apa alasannya? Alasannya sangat masuk akal. Beliau mengatakan bahwa butuhnya orang mukmin itu kepada makanan dan minuman itu dalam satu hari, satu malam paling-paling kalau tidak 2 kali ya 3 kali. Ini kebutuhan kita kepada makanan. Kalau jenengan dahar sehari semalam itu paling-paling hanya 3 kali. Yang berasnya banyak juga paling-paling 3 kali, apalagi yang berasnya tidak banyak ya. Kemudian beliau mengatakan padahal butuhnya sementara butuhnya orang mukmin itu kepada ilmu selama orang mukmin itu masih bernafas, maka selama itu pula ia membutuhkan ilmu. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, bangun tidur butuh ilmu, pergi ke kamar mandi butuh ilmu, di dalam kamar mandi butuh ilmu, keluar kamar mandi butuh ilmu, berangkat untuk sholat ke masjid, sholat subuh berjamaah, keluar dari rumah butuh ilmu, berangkat ke masjid butuh ilmu, ada doa yang dibaca, masuk masjid butuh ilmu, sholatnya butuh ilmu, dan seterusnya. Maka kata Imam Ahmad begitu mengatakan bahwa kebutuhan seorang mukmin kepada ilmu agama itu jauh lebih besar dibanding kebutuhan orang mukmin itu kepada makanan maupun minuman.
Karena orang mukmin itu butuh makan dan minum dalam satu hari, satu malam paling banyak 3 kali. Tetapi kebutuhan kita kepada ilmu dalam satu hari, satu malam tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali, tetapi berkali-kali. Selama seorang mukmin itu masih bernafas, selama itu pula orang mukmin itu membutuhkan ilmu. Alhamdulillah malam hari ini meskipun kita sedang mengalami musim hujan, alhamdulillah kita bisa hadir pada kajian malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada bab yang menjelaskan tentang terkait tentang pernikahan yang diharamkan atau pernikahan yang rusak. Dulu kita bahas ada nikah shighar, kemudian ada nikah muhallil, kemudian ada nikah mut'ah, dan ada nikah urfi. Ini 4 jenis pernikahan yang rusak. Ya, dari sisi dalam pandangan syariat itu pernikahannya rusak. Nikah shighar itu nikah silang, saling memberi syarat. Kamu saya nikahkan dengan anak saya, tetapi tolong syaratnya kamu akan aku nikahkan dengan anak saya asal kamu mau menikahkan anakmu denganku. Nah, ini shighar. Ada seseorang mengatakan, kamu akan aku nikahkan dengan adik saya, tapi syaratnya kamu harus menikahkanku dengan adik kamu. Ini nikah shighar. Ini tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah nikah muhallil. Seseorang yang menikahi seorang wanita, di mana wanita itu adalah wanita yang telah dicerai 3 kali oleh seorang laki-laki, sehingga orang yang telah menceraikan 3 kali itu dia sebenarnya ingin kembali menikahinya, tetapi tidak boleh karena sudah menceraikan dengan 3 kali. Dia boleh untuk menikahi kembali istri yang sudah talak 3 itu dengan syarat ada seseorang yang menikahinya. Maka ketika ada seseorang yang menikahi wanita itu, niatnya adalah saya menikahinya, tetapi nanti saya akan menceraikannya supaya suaminya bisa kembali kepadanya. Nah, ini namanya muhallil. Baik dia melakukan itu atas inisiatif sendiri, menikahinya tapi ingin kemudian menceraikannya, atau karena memang dia sudah kong kali kong, sudah disuruh oleh mantan suami yang menceraikannya. Baik itu kong kali kong atau atas inisiatif sendiri, ketika dia menikahinya niatnya untuk menceraikan kembali supaya bisa dinikahi oleh suaminya yang pertama, maka ini termasuk nikah yang tidak diperbolehkan. Umar bin Khattab menghukumi orang yang seperti ini sama dengan melakukan perbuatan zina. Ini yang kedua. Yang ketiga nikah mut'ah, kawin kontrak yang sudah kita paham, yaitu seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita dan keduanya sepakat bahwa ketika ingin menikahinya, umur pernikahan nanti sudah ditentukan dalam tempo waktu yang tertentu.
antara calon suami dan calon istri itu sepakat, ya. Seorang suami, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan keduanya sepakat bahwa pernikahannya nanti hanya akan berlangsung selama waktu tertentu, selama berapa bulan atau sampai sekian bulan, 1 tahun, 2 tahun, ini nikah mut'ah. Dan yang terakhir itu adalah nikah urfi. Nikah urfi itu nikah abal-abal, ya, nikah abal-abal. Seperti barangkali ya seseorang yang melakukan perjalanan jauh ya ke luar negeri untuk suatu urusan, misalnya untuk suatu pekerjaan atau apapun, kemudian dia nikah di sana dengan seorang perempuan dengan tanpa wali, ya, dengan tanpa wali. Nikahnya hanya ya tidak dinikahkan oleh wali, tetapi dinikahkan oleh orang lain. Ini yang kemudian kemarin kita sampaikan termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Baik, Ibu Bapak rahimakumullah, selanjutnya ada 2 bab ya. Ini ada sifatul matlubah fi zaujaini. Sifat-sifat yang harus ya, sifat-sifat yang dianjurkan baik bagi seorang suami atau bagi calon istri, calon suami atau calon istri. Sifat-sifat yang dianjurkan ada pada calon mempelai suami atau mempelai istri. Yang pertama kita baca as-sifatul lati yastahibbu tawfiruha fi zaujah. Sifat-sifat yang dianjurkan ya. Sifat-sifat yang dianjurkan ada pada seorang wanita yang ingin dinikahi. Yang pertama, beliau pengarang kitab ini mengatakan antakuna dzatu dainin. Ya, dzatu dainun, ya, dzatu dainin. Yang pertama, seorang wanita yang akan dinikahi itu dianjurkan wanita itu sosok wanita yang memiliki agama. Wanita yang beragama. Itu yang pertama. Yang pertama yang diutamakan antakuna dzatu dainin, seseorang yang dia memang beragama. Kenapa? Liqauli ta'ala, karena Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-221. Surat Al-Baqarah ayat 121 Allah mengatakan wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Allah Ta'ala memberikan perbandingan yang sangat jauh. Kata Allah begini, wala ammatun mu'minatun, dan budak yang beriman ya, seorang budak wanita yang beriman itu khairun, lebih baik min musyrikatin, dibanding orang musyrik, walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik tadi wanita yang menarik hati kalian. Kita lihat Allah memberikan perbandingan yang sangat jauh. Ada seorang wanita yang wanita ini a'jabatkum, wanita yang menarik perhatian kamu, wanita yang menjadikan kalian takjub. Bisa jadi karena kecantikannya, bisa jadi karena kedudukannya, bisa jadi karena kekayaannya, bisa jadi karena profesinya. Tetapi ketika wanita-wanita ini, kata Allah, wanita yang musyrikah, bukan Islam, bukan muslimah, Allah katakan wala ammatun mu'minatun, maka yang demikian tetap dinomerduakan, yang dinomorsatukan adalah tetap yang mukminah
meskipun dia seorang budak. Jadi Allah Ta'ala memberikan sebuah perbandingan. Meskipun dia budak, meskipun dia seorang wanita budak muslimah, tetapi kalau dia seorang muslimah, itu jauh lebih baik, kata Allah, khairun, jauh lebih baik dibanding wanita-wanita yang bukan muslimah, meskipun mereka itu wanita-wanita yang membuat kalian takjub. Baik, ya, membuat takjub itu bisa jadi karena kecantikannya, karena ya kekayaannya dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Sifat yang dianjurkan untuk ya dimiliki oleh seorang wanita yang memang ingin dinikahi. Ini yang pertama. Yang kedua, idza istama'a madainin jimalun wa hasabun wa malun fahuwa khair. Yang kedua, jika terkumpul ya pada diri seorang wanita, kecuali dia seorang yang beragama, namun dia jimalun, seorang wanita yang cantik rupawan, wahasabun, dan juga wanita yang punya kehormatan, lahir dari seorang wanita, dari seorang keluarga yang punya kedudukan. Kalau orang Jawa dulu sering mengatakan darah ya biru apa hijau, darah biru itu, ya. Sering ada bahasa begini, wah kayak wong jero benteng, kan begitu ya. Jadi ketika terkumpul pada diri seorang wanita, kecuali dia beragama, tetapi dia juga jamalun, ya, dia punya paras yang cantik, wahasabun, dan dia juga punya kehormatan, kedudukan, wamalun, bahkan dia juga orang yang kaya. Kalau selain wanita itu punya agama yang bagus, kok terkumpul padanya tiga ini, kecantikannya ada, kedudukannya ada, hartanya juga ada, fahuwa khairun, maka itu jauh lebih baik. Ya. Tapi biasanya begini nih kalah set karo wong liya itu ya. Ya, jadi wis kalah set karo wong pirang-pirang kan itu ya. Karena biasanya kan harapan itu ya. Seorang laki-laki menikahi wanita itu biasanya keempat-empatnya yang diarah semuanya. Cuma adanya jarang itu loh. Kalau toh kemudian ada wis ditaleni wong ini. Tapi kalau ada itu lebih baik. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita itu biasanya dinikahi karena 4 alasan. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 alasan. Pertama, ada kalanya wanita itu dinikahi limaliha. Ada kalanya karena dia dinikahi itu karena hartanya. Ya, yang pertama ini karena hartanya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, li jamaliha. Ada kalanya dinikahi itu karena diarah kecantikannya. Ya, ngarah ayune itu bahasa Jawanya. Ada seorang laki-laki itu menikahi wanita, ada sing diarah mergo bandane. Ada dinikahi karena sebab ya kecantikannya. Kemudian yang ketiga lihasabiha. Ada yang ada yang dinikahi itu karena ndak apa-apa. Dia ndak berharta, ndak apa-apa. Ndak cantik, ndak apa-apa. Tapi kan dia keturunan apa? Wah, darah biru kan begitu ya. Meskipun nek gebeler itu ya darahnya tetap merah itu ya. Karena dia memang terahnya itu terah yang ya bangsawan ya. Wong namanya saja dawa banget ya, dawa banget. Ya, karena bapaknya namanya panjang sekali ya. Agus Effendi bin Singarejo bin Singo Dimejo
Prawira Kusuma nata bata 99 nang kulon Wonosobo. Ini ya. Jadi namanya menunjukkan terah yang sangat panjang ini. Tidak apa-apa. Yang penting terahnya itu. Walidiniha, tapi ada seseorang itu ya dinikahi karena agamanya, Kata Nabi, ya, fadfar bidzatid dain. Kalau keempat-empatnya itu tidak ada padanya kecuali hanya satu saja, ya kan begitu. Ya, kalau keempat-empatnya itu hanya satu saja, hartanya tidak ada, kecantikannya biasa, kedudukannya podo karo tanggane itu. Oh, diniha, wah ini yang agamanya bagus. Kata Nabi, fadfar bidzatid dain, maka pilihlah yang karena agamanya taribat yadaka, maka kamu pasti akan beruntung. Kenapa? Karena hartanya bisa jadi kalau tidak bisa mengelola, lama-lama hartanya jadi habis. Kalau karena kecantikannya, nanti kalau sudah usia 65 tahun, yo podo-podo kancane, kan begitu ya. Ya paling untune mengkare papat ini kan. Ini. Kemudian kalau karena kedudukannya, ya kedudukan itu ndak akan bermakna. Maka kata Nabi, fadfar bidzatid dain, pilihlah yang karena agamanya. Tetapi kalau empat-empatnya ada, wah itu yang diharapkan itu istimewa. Ya, kalau sepeda motor namanya limited edition. Nah itu ya, barang langka itu ya. Barang langka itu oke sing golek, ya regane larang itu limited edition. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, antakuna dzatu atofin wahananin, wanita yang dianjurkan untuk dinikahi kecuali yang beragama. Yang kedua, yo nek komplit empat-empatnya yo bagus ya begitu. Yang ketiga, ya hendaklah memilih wanita yang dzatu atofin wahananin, yang punya kelembutan, ya, atofin itu kelembutan, wahananin dan punya rasa kasih sayang, punya kelembutan dan punya kasih sayang. Kenapa? Karena itulah sifat yang memang semestinya melekat pada diri kaum wanita. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nisa'i raqibnal ibil, sebaik-baik wanita yang menaiki unta. Nah ini istilah saja. Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta kalau dulu. Nah, kalau sekarang kan tidak naik unta, tapi naik apa? Sepeda motor. Ya. Dari yang sepeda motor matic sampai yang tidak matic. Ya. Bahkan kan ada yang kaum wanita yang ya motornya motor laki-laki yang gede-gede itu. Ya. Doyak-oyaan dikira cah lanang jebulane anak perempuan, nah gitu. Kata Nabi, sebaik-baik wanita yang mengendarai unta itu solihun nisa'i Quraisy, wanita Quraisy yang terbaik. Siapa mereka? Ahnahu ala waladin fi sigharihi. Wah, ini catatan penting ini. Wanita yang paling ya, wanita yang kasih sayangnya besar ala waladi, kepada anak-anaknya, fi sigharihi, di usia anak-anaknya ketika masih kecil. Wanita yang terbaik kata Nabi itu wanita-wanita yang punya kasih sayang kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya ini usianya masih kecil. Sekarang ini muncul fenomena ya, kurang peduli kepada anak-anaknya. Karena barangkali biasanya yang pertama faktornya kurang paham dalam persoalan agama. Yang kedua pemicunya tambah karena karir. Tapi yang paling pokok itu karena kekurang fahaman pada urusan agamanya.
sudah ketika masih bayi tidak disusui, kemudian kasih sayangnya kurang, kemudian ketika anak, ibu, anak, suami jadi satu, ya, fisiknya itu jadi satu, tapi pikirannya terpisah-pisah. Kenapa? Jagong bareng, masing-masing pegang HP sendiri-sendiri. Bapaknya nyekeli HP, ibunya nyekeli HP, anaknya juga nyekeli HP. Semuanya meneng ning nek ngekek-ngekek sendiri-sendiri kan ini ya. Jadi tertawanya tidak berjamaah ya, tapi tertawanya munfarid. Nah, ini fenomena-fenomena sekarang. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, dan seorang wanita yang ar'ahu, yang paling bisa menjaga apa yang dimiliki oleh suaminya. Ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Rasulullah mengatakan begitu, sebaik-baik wanita yang menaiki unta itu adalah wanita solihah di antara orang-orang Quraisy. Siapa mereka? Orang-orang kaum wanita yang paling sayang kepada anak-anaknya ketika masih kecil, ya. Bukan kadang alasannya anak dibiarkan, alasannya apa? Supaya inovasinya berkembang. Nah, begitu, kadang ada alasan begitu. Wanita yang paling kasih sayang kepada anaknya ketika masih kecil, dan wanita-wanita yang paling bisa menjaga apa yang dimiliki oleh suaminya. Wanita yang ketika suaminya tidak berada di rumah, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan bisa menjaga harta suaminya. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, ya, yustahabbu antakuna bikron. Ya. Yang keempat, yang dianjurkan untuk dinikahi itu adalah hendaklah memilih antakuna bikron, wanita-wanita yang statusnya lajang, bahasa kita gadis. Jadi yang diutamakan untuk dinikahi itu tadi, pertama yang beragama. Yang kedua, ya kalau selain beragama ada empat-empatnya ada komplit, itu lebih baik. Yang ketiga yang dipilih itu yang paling sayang anak, ya, yang sayang anak. Yang keempat, ya, yang diutamakan apa? Antakuna bikron, yang masih lajang, yang masih gadis. Kenapa? Li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jabir bin Abdillah. Ini ada alasannya. Alasannya adalah karena sebagaimana sabda Nabi kepada Jabir bin Abdillah, lama tazawwaja, ketika Jabir bin Abdillah ini menghabarkan kepada Nabi bahwa beliau telah menikah, ya, lalu Jabir ini ditanya oleh Nabi, Abikron am syaiban, yang akan kamu nikahi itu apakah dia bikron, apakah dia masih gadis, au saiban, atau dia sudah janda. Qala, Jabir mengatakan syaiban, yang saya pilih itu yang sudah janda. Qala, maka Nabi mengatakan fahalla bikron, kenapa kamu tidak memilih yang masih gadis? Tulaibuha, kamu bisa bermain-main dengannya, wa tulaibaka, dan dia bisa bermain-main dengan kamu. Nah, ini istilah Nabi ini bisa ditafsirkan dari banyak sisi, ya, dari banyak sisi. Jadi ketika Jabir menikahi janda ini, ditanya oleh Nabi, yang kamu nikahi gadis atau janda? Dia menjawab, janda ya Rasulullah. Nabi bertanya, kenapa tidak kamu nikah masih gadis? Karena kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main dengan kamu. Illa, kecuali idza kanat hunaka qarinatun tarjihun, kecuali jika di sana ada pendukung-pendukung. Qarina itu pendukung-pendukung. Kecuali kalau ada pendukung-pendukung tarjih yang menguatkan untuk lebih memilih janda daripada gadis. Ini pengecualian.
Ya, jadi Nabi mengatakannya adil, ya, adil. Kamu sudah nikah? Iya. Yang kamu nikahi janda atau gadis? Janda ya Rasulullah. Kata Nabi, kok tidak memilih yang gadis? Kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main dengan kamu. Tetapi pengarang kitab ini mengatakan kecuali kalau ada pendukung dan penguat untuk lebih memilih yang janda daripada yang gadis. Karena ini memang perlakuannya beda. Kalau gadis itu ketika dilamar sebenarnya gadis itu ada ikatan dengan walinya. Ketika walinya ya memang menyatakan setuju menawarkan pada gadis itu, maka gadis yang baik itu dia akan mengikuti kehendak orang tuanya. Meskipun orang tua yang baik juga tidak akan sembarangan untuk menerima lamar laki-laki yang melamarnya. Tetapi kalau janda itu boleh untuk menentukan dirinya tanpa diintervensi oleh pihak lain. Itu kalau janda. Jadi kalau janda itu kalau ada yang melamar ya dia tidak harus mempertimbangkan intervensi misalnya orang tuanya atau kakaknya. Janda bebas menentukan pilihan antara iya maupun tidak. Itu berbeda dengan gadis karena dia masih punya wali. Nah, di sini pengarang kitab ini mengatakan meskipun pada prinsipnya yang diutamakan itu adalah gadis, tetapi kalau di sana ada qarinah, ada pendukung yang menguatkan untuk nikahi thaibi, ya, untuk menikahi janda, maka itu pun menjadi sesuatu yang baik pula. Contoh katalabil musaharatus sholihin, seperti karena memang punya niatan untuk apa? Untuk menyambung musaharah. Ya, musaharah itu besanan. Untuk berbesanan sholihin dengan orang-orang yang soleh. Kamu kenapa milih fulan itu? Kok tidak milih yang gadis itu? Kok milih janda itu? Alasannya apa? Alasan saya karena keluarganya itu keluarga yang baik-baik, keluarga yang soleh. Ya, kok tidak milih yang itu kan bagus, rambutnya saya kan warnanya 5 warna misalnya kan, karena semiri komplit ya, depan semir merah, belakang semir kuning, samping semir biru ya. Kenapa kamu kemudian milih yang janda itu? Saya memilihnya karena dia dari keluarga yang baik-baik. Berarti ini ada data, ada qarinahnya. Au jabarin khatirin min tufiya zaujiha, atau yang kedua karena dilihat dia wanita itu begitu terpukul hatinya karena ditinggal mati oleh suaminya, niatnya supaya dia bisa terhibur. Nah, ini bagus. Atau li'alati aitami, atau untuk menolong karena ketika suaminya meninggal dunia meninggalkan anak-anak yatim yang harus untuk ditolong. Wa nahwi dzalik, atau alasan-alasan yang lain yang secara syar'i memang itu menguatkan untuk bisa memilih, untuk menentukan pilihan, lebih memilih yang janda daripada yang gadis. Sehingga dengan kalimat ini menjadi lengkap. Ya, meskipun Nabi mengatakan yang diutamakan itu adalah yang gadis yang dipilih, tetapi kalau di situ ada janda yang memang ya ada penguat, ada qarinah yang lebih memilih janda itu daripada gadis, maka itu tidak menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, antakuna jamilatun muti'atun aminatun. Nah, yang hendaknya dipilih yang kelima adalah wanita yang jamilah, ya, yang cantik, muti'ah yang taat pada suami, aminah dan juga amanah. Nah, ini kalau tiga komplit juga golaannya ya
Angel juga ini. Yang jamilah, yang muti'ah, yang aminah. Sudah cantik, agamanya bagus, ya. Kemudian taat, kemudian dia juga bisa dipercaya. Apalagi kalau yang nomor 5 ini digabung dengan yang nomor berapa? Yang 2. 2 tadi kan agamanya bagus, kaya, cantik, punya kedudukan. Ditambah dia orangnya juga taat dan juga bisa dipercaya. Nah, ini Nabi mencontohkan, menganjurkan memang yang bagus-bagus, ya, yang bagus-bagus. Ya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, anna nabiyya su'ila ya ayun nasi khairun, ayun nisa'i khairun. Seperti ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat terkait siapa wanita yang paling baik untuk dinikahi. Qala, Nabi mengatakan tasurruhu idza nadhara. Yang kamu nikahi itu adalah wanita yang kamu menyukainya jika kamu memandangnya. Wanita yang menarik hatimu jika kamu memandangnya. Ya, bahasa Jawanya kurang bagus sebenarnya. Nek sawang rambo seni. Nah, gitu. Itu bahasa Jawanya, ya. Tasurru idza nadhara. Wa tuti'u idza amara. Wanita yang taat jika kamu memerintahkannya, ya, taat jika kamu memerintahkannya. Wala tukhalifau fima yaqra fi nafsiya wala fi malihi. Dan juga wanita-wanita yang tidak mudah menyelisihi suaminya pada perkara-perkara yang tidak disukai oleh suaminya, baik terkait tentang dirinya maupun terkait tentang harta suaminya. Ini kalimatnya panjang. Wanita-wanita yang tidak menyelisihi suaminya pada apa-apa yang tidak disukai oleh suaminya, baik terkait tentang dirinya maupun terkait tentang harta suaminya. Dengan bahasa lain ya wanita-wanita yang tidak yang berhati-hati terhadap apapun yang menjadikan suaminya tidak suka, baik terkait tentang dirinya ataupun terkait dengan yang lain. Ini yang ke-5 ya. Sebelum yang ke-6 kita jeda adzan dulu karena masjid yang lain juga sedang mengumandangkan adzan. Ya. Monggo. Yang sudah kadung dahar ya adzannya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد
Baik, kita lanjutkan. Jadi yang kelima, antakuna jamilatun muti'atun aminatun. Yang keenam, antakuna wadudan waludan. Hendaknya yang kamu pilih, diutamakan untuk dipilih itu, yang keenam adalah wanita yang wadudan. Wadud itu yang sayang anak, ya. Waludan dan banyak anak, sayang anak dan banyak anak. Bagaimana mengetahuinya? Bisa jadi diketahui dari apa? Dari keluarganya. Oh, ini keluarganya memang keluarga yang anaknya banyak. Ya, saya punya kawan, ini ibunya itu sampai usia di atas 60 tahun itu masih melahirkan putra, ya. Jadi di atas 60 tahun. Kalau tidak salah putranya 12, ya. Jadi putranya 12. Teman saya itu istrinya itu anak kalau tidak salah, kalau tidak ke-7 ke-6. Jadi ibunya itu di atas usia 60 tahun masih melahirkan. Ya, saya agak lupa, kalau tidak 1, 2. Jadi anaknya itu yang lahir ketika ibunya sudah usia di atas 60 tahun, itu kalau tidak 1, 2. Ya. Kok iso? Ya iso itu. itu. Ya, itu luar biasa, ya. Jadi putranya banyak. Meskipun kadang-kadang juga enggak pasti juga. Ya, saya merasakan, ya, saya itu lahir dari 8 bersaudara. 8 bersaudara. Bapak saya itu KB, kerep bayen, ya, karena memang anaknya 8, ya. Nah, kemudian ternyata Ibu sekalian, sampai sekarang 8 anak itu ternyata kakak saya yang pertama anaknya yang hidup hanya 2. Lebih dari 2 sebenarnya, tapi pada meninggal dunia ketika masih kecil. Yang hidup sampai besar 2. Kalau hidup semuanya, kalau tidak 5, 7. Anak yang kedua, kakak saya itu anak yang kedua itu ya hanya 2. Kalau tidak salah, kalau tidak 4, 3, tapi yang 2 meninggal dunia. Adiknya itu anaknya 3, tapi meninggal 1, hanya tinggal 2. Jadi anak yang pertama sampai anak ke-6 itu 2. Saya dan kakak saya yang melampaui dari anak nomor 1 sampai nomor 6 itu yang lebih dari 2. Saya bayangkan juga kalau 8 ya anak ini masing-masing anak kok anaknya 8 juga, maka 8 ping 8 ya 24 itu kan. Tambah anak dan mantu kan jadi banyak kan ini. Tetapi ya ternyata qadarullah wa ma syafa'ala, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dulu ada orang yang kalau mau menikah itu sering dilihat telapak tangannya. Ya. Di telapak tangannya kadang bisa dilihat, oh ini orangnya dari keluarga yang subur, karena ya kadang ada yang bisa melihat seperti itu dari fisiknya. Oh ini orangnya nampak seger, ya anaknya banyak dan seterusnya. Dan itu bukan sesuatu yang salah, karena memang dianjurkan untuk yang dipilih itu adalah yang ya banyak anak, berpeluang banyak anak, dan juga yang sayang anak. Kenapa? Li hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala zawaji minha.
Karena salah satu di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu untuk menikah supaya apa? Supaya Nabi nanti bisa bangga di hadapan Allah atas Nabi yang lain karena banyaknya umat beliau. Ya. Tidak usah terlalu khawatir dengan bonus demografi nanti. Karena di tahun 2030 nanti ya sampai sekian itu jumlah usia produktif itu sampai di atas 60% ya, enggak usah. Rizki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu kan baca itu jadi pusing. Kenapa? Karena sok pingin cawe-cawe dengan urusannya Allah. Ya. Padahal kan gitu kan hanya urusan kita saja, gitu. Orang itu kan sering jadi pusing karena kan memikirkan tadi bahasa saya melu cawe-cawe urusannya Allah. Urusan kita itu kan hanya berusaha saja. Rizki itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau memang itu bukan rizkinya, hamba yo gedang sak lirang nangar meripat itu ra mlebu cangkem, gitu. Kalau memang bukan rizkinya. Tapi kalau memang rizkinya mbok aduh itu yo nyepak dewe. Kalau memang itu rizkinya. Maka dulu pernah saya sampaikan kan ada kisah itu yang disampaikan oleh salah seorang pengajar di UI Madinah itu. Ada seorang laki-laki dia kejegur sumur. Ya. Kemudian dia ditolong oleh banyak orang, ya, ditolong, diambilkan tali, dinaikkan. Setelah dinaikkan, ternyata masih hidup, ya. Ketika masih hidup, kemudian dikasih minum, dikasih susu 1 gelas. Setelah diminum, glek-glek-glek, kemudian dia nampak tenang. Ketika sudah tenang, orang-orang baru tanya, gimana? Piye lara-lare sampean kok nganti kejegur sumur? Dia pun menceritakan, gini loh saya tadi begini, pas ngini gitu, njur kula niku kejegur yang kedua mati. Itu yang kedua kali. Kejegur yang pertama masih hidup, kenapa? Karena masih ada rezeki susu 1 gelas yang harus masuk ke mulutnya. Ya, jadi Masya Allah Ta'ala itu tidak berlaku zalim. Kejegur yang pertama persis dengan kejegur yang kedua. Yang pertama masih hidup. Setelah ditolong naik ngombe susu 1 gelas, kemudian ya ketika dia cerita, tadi saya begini loh, ngeten iki keserimpet, terus kejegolong, seluruh ngeten iki njur. Ternyata kejegur lagi yang kedua, dan yang kedua mati. Kesimpulannya apa? Karena ternyata sebabnya sama, tetapi memang dia masih punya rizki berupa susu 1 gelas yang harus masuk ke dalam mulutnya. Nah, kita ya sering dengar gitu kan jadi ayam kan gitu. Sok ora rek malu cawe-cawe urusannya Allah. Kalau orang itu sok pengen cawe-cawe urusan ya itu siap siap-siap untuk stres ya, karena memang bukan kapasitasnya. Ya, seperti Ibu Bapak kan pernah baca surat Maryam ya. Ketika Allah menjelaskan tentang Maryam dalam kondisi hamilnya besar, dia meninggalkan rumahnya karena tekanan psikis yang luar biasa. Maka dalam ayat yang kedua-dua itu fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Ketika kehamilan Maryam sudah semakin besar, tekanan psikis yang sangat luar biasa, dia pun meninggalkan kampung halamannya, pergi ke satu tempat, mengasingkan diri. Maka ketika kandungannya sudah semakin besar, kemudian perutnya sudah mulai sakit, dalam kondisi perbekalannya habis, kemudian dia dalam kondisi lapar, tenaganya habis. Yang bisa dilakukan hanya mengadu kepada Allah. Ya Allah Gusti, kula ngeleh. Apa kata Allah? Ya, kata Allah apa? Wahai Maryam, tidak jauh dari tempat kamu ada pohon kurma yang dadi. Apa kata Allah? Fahuzzi ilaiki bijid'in nahlati tusakit alaiki rutoban janiya. Wahai Maryam, kamu dekati pohon kurma yang dadi itu, lalu kamu goyang pangkalnya.
kon ngiyot wit kurma. Coba niki. Meteng ngeleh sayah kon ngiyot wit kurma. Kalau yang diiyot itu wit gandul, ya goyo-goyo gigal. Coba kita bayangkan, yang diiyot itu pohon kurma, ndak mungkin mentiung obah saja, enggak. Tapi kata Allah apa? Tusakit alaiki rutoban janiyah. Urusan kamu itu ngiyot. Urusan menjatuhkan kurma itu urusanku, kata Allah. Maka saya baca ayat itu yo guyu mawon. Wah, Gusti Allah niku leh guyon karo Maryam jen pol-polang itu kan. Cobi niku ibu-ibu ngidam ya dengan suaminya ngeten, "Mas, kok aku ngidam rek amek degan mangan degan." Suaminya bilang, "Kae nang mburi omah ana wit krambil, kono diot." Misalnya. Saya yakin ibu-ibu itu akan menjawab apa? Bojoku kung selet. Itu kan. Itu terjadi pada Maryam. Akhirnya apa? Maryam pun kemudian mendekati pohon itu, diot. Namanya pangkal pohon kurma kan tidak mungkin obah. Tetapi setelah kemudian digoyang-goyang, di riwayat yang lain digoyang tidak obah. Maka Maryam pun akhirnya menggoyangkan dengan gegere dilendeti. Nggih tetep mboten obah, tetapi tidak beberapa lama kurma itu pun berjatuhan dan ndak ada sebab yang nyambung antara kurma sing napa niku wit sing diot dengan jatuh kurma itu ndak ada hubungannya sama sekali karena diot ya ora obah. Ibu-ibu benjang kalau pasti ndak haji umroh kala-kala ke kebun kurma njur ngiyot gitu. Kira-kira obah atau enggak. Nah itulah ya yang sering menjadikan manusia itu sok stres karena sok pingin melu cawe-cawe urusannya Allah. Kita itu hanya pada porsi urusan kita selesai. Karena kalau kita ingin cawe-cawe urusan Allah itu bukan pada porsi kita. Nah baik, kembali kepada yang nomor 6 ini. Jadi ya yang diutamakan di nikahi adalah yang sayang anak dan juga anaknya banyak. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan agak cepat. Wasifatul lati yustahabbu taufiriha fi zawaj. Demikian juga balikannya. Laki-laki yang diutamakan untuk dipilih seorang wanita ketika ada yang melamarnya. Nah, jadi adil ini ya, tidak hanya kemudian melulu yang wanita tetapi yang laki-laki juga. Yang pertama ayyakuna dzadainin. Yang pertama seorang laki-laki yang diutamakan untuk diterima lamarannya adalah yang pertama diutamakan adalah karena agamanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Allah mengatakan wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang laki-laki ya, seorang budak yang beriman, seorang budak laki-laki tetapi dia beriman itu jauh lebih baik dibanding laki-laki musyrik yang tidak beriman meskipun dia menjadikan kalian takjub. Takjub karena ketampanannya, bagus sih kayak Nabi Yusuf misalnya. Takjub karena kekayaannya, sugiye belegedek misalnya. Atau karena keperkasaannya ya, karena dia sering fitness kemudian awake metekol begitu. Tetapi kata Allah Ta'ala, kalau ada budak meskipun dia budak tapi beriman itu lebih baik dibanding yang tidak beriman meskipun dari banyak sisi mentakjubkan. Ini yang pertama. Jadi yang perlu diperhatikan oleh kaum wanita untuk diterima lamarannya yang pertama adalah mengutamakan agamanya. Yang kedua, ayyakuna hamilan liqadirin min kitabillah azza wa jalla. Yang kedua,
hendaklah yang dipilih itu adalah laki-laki yang diutamakan itu yang punya hafalan Al-Quran. Nah, beberapa tahun yang lalu kan di mass media itu kan jadi berita hangat dulu ketika ada seorang ulama di Bandung yang menikahkan anaknya dengan mahar hafalan Al-Quran dari mempelai calon menantu laki-lakinya. Jadi dia punya anak seorang dai kondang, ya, dai kondang. Saya tidak perlu sebut nama. Ya, dai kondang punya putri, punya putri yang kemudian ya putri ini hafal Al-Quran, kemudian dilamar oleh seorang laki-laki, seorang bujangan, dan maharnya adalah karena laki-lakinya itu hafiz Quran 30 juz. Dan itu sudah cukup menjadi maharnya. Nah, ini kan gayeng sekali itu, ya. Yang itu dulu pada zaman Nabi pernah terjadi, ya. Seperti disebutkan, faqad zawwajan nabiyyu rajulan min ashabi bima mahu minal Qur'an. Nabi pernah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dari kalangan sahabat beliau. Maharnya apa? Maharnya adalah beberapa surat yang dia hafal dari ayat-ayat Al-Quran. Ceritanya agak panjang, ya. Ada seorang wanita dia datang kepada Nabi menawarkan dirinya. Nah, itu wanita datang kepada Nabi menawarkan, ya Rasulullah, kalau engkau memang ingin memperistriku, saya sanggup. Nah, ini nang Jawa yo medeni kan itu. Ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi. Kemudian ya ketika itu ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Nabi, kalau engkau tidak suka, nikahkan saja dengan saya. Ya, yang laki-laki juga kemendel juga ini ya. Nah, ketika itu Nabi bertanya pada laki-laki itu, kamu punya apa? Anda punya apa? Coba kamu pulang ke rumah, golek apa-apa. Meskipun hanya cincin dari besi, ya, gorok pipo, rogorok terus gawe ali-ali ya itu. Kemudian dia datang kepada Nabi, ya Nabi status tidak punya apa-apa, tapi saya pengen dengan wanita itu. Kata Nabi, apakah kamu punya hafalan beberapa surat dalam Al-Quran? Dia mengatakan, iya, saya punya beberapa ayat, tidak banyak, beberapa ayat. Nabi mengatakan pada wanita itu, maukah kamu menerimanya dengan mahar hafalan Al-Qur'annya? Wanita mengatakan apa? Ya, mau. Lalu Nabi menikahkan keduanya dengan mahar hafalan Al-Qur'an. Ya, maka bapak-bapak kalau punya hafalan banyak ya peluang ini ya. Ya, ngelamar sana ya maharnya kulhu, ya ke sana maharnya tabat misalnya kan ini. Dan itu hukumnya sah ya. Jadi yang kedua yang diutamakan adalah ketika punya pengetahuan Al-Qur'an. Yang ketiga yang diutamakan ayyakuna mustati'an lil ba'ah binau'iha. Yang ketiga, laki-laki yang diutamakan untuk diterima lamarannya adalah yang punya kemampuan meliputi banyak sisi. Wanita yang laki-laki yang punya kemampuan, istilahnya ba'ah, yang punya kemampuan dari berbagai macam sisi. Wahiyal qudrati 'alal jima'i wa 'ala ma'uni zawaji wa takallifil ma'isyah. Baik kemampuan secara finansial, material maupun kemampuan non material. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ya nanti pada kehidupannya. Kemampuan untuk bisa melangsungkan keturunannya dan seterusnya. Jadi seorang wanita ketika ada laki-laki yang melamarnya, kalau ada beberapa laki-laki, utamakan yang ketiga adalah yang punya kemampuan. Kemudian waqad hathan nabiyyu asyabam ala zawaji indal istita'ihimil ba'ah, ya, karena Nabi pernah mengatakan kepada Fatimah binti Qais ketika Fatimah binti Qais ini dilamar oleh beberapa orang.
Maka Nabi mengatakan kalau yang itu dia begini, yang ini begini. Ammal Muawiyatu fasa'luka la malun lahu. Dan kamu tahu kalau kamu pilih Muawiyah itu tidak punya apa-apa, laki-laki miskin. Lalu wanita itu kemudian memilih yang lain. Kemudian yang keempat, ayakuna rafiqan bin nisa. Yang keempat, ya, wanita itu ketika dilamar beberapa laki-laki, pertimbangan yang keempat adalah pilihlah laki-laki yang rafiqan, ya, rafiqan, yang lemah lembut kepada kaum wanita. Bahasa Jawanya ora tanganang, ya, tanganang. Karena itu sering memicu konflik, ya, dalam perjalanan hidupnya. Dan banyak yang kemudian di tengah perjalanan itu kandas. Kenapa? Karena salah satu faktornya adalah, ya, tanganang. Tanganang itu presong, ya, ada apa? Nah, sehingga terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Faqad qala an-nabiyyu fi sani Abi Jaham, ya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada seorang wanita, ya, ini terusannya hadis yang kelima tadi. Jadi Fatimah binti Qais ini dilamar oleh beberapa laki-laki, ya. Nabi mengatakan, amma Abu Jahmin farajulun la yadau asaufi atiqihi. Kalau kamu memilih Abu Jam itu laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkatnya, galak pol. Kalau kamu milih Abu Jaham, itu laki-laki yang galaknya pol. Kalau kamu memilih Muawiyah itu tidak punya apa-apa. Walakin ankihi Usamah. Ya, kalau memang kamu mau, maka kamu nikah saja dengan Usamah bin Zaid. Nah, akhirnya wanita itu pun menikah dengan Usamah bin Zaid. Karena apa? Karena dia tidak jenggiling, tidak ringan tangan, ya, tidak tanganang. Ini yang keempat. Yang kelima, ya, ada 5, 6, 7. Yang kelima, antusarrol mar'atu bi ru'yatihi. Sama. Wanita memilih wanita yang menyenangkan pandangannya. Wanita sama. Kalau memang bisa untuk memilih, menentukan pilihan, pilihlah yang antusarrol mar'atu bi ru'yatihi. Laki-laki yang menyenangkan pandangan wanita. Artinya apa? Pilih laki-laki yang menurut wanita itu dia suka untuk memandangnya. Yang jadi pertimbangan adalah la tuhadditsun nufara bainahuma, sehingga nanti tidak ada jarak yang sangat jauh, dan itu sumber petaka. Mohon maaf, ya, bahasa sandiwaranya, laki-lakinya jelek sekali, wanitanya cantik sekali, jomplang. Itu biasanya akan jadi prahara. Mudah untuk disulut, disulut masalah itu. Sampeyan kok gelem po, dipek kae bojone sampeyan kok kaya ngono po, mben ngelamar petengang po, misalnya. Ya, kebalikannya juga tidak bagus. Laki-lakinya tampan sekali, kayak Nabi Yusuf, ya. Yang wanitanya bisa tidak membahasakan. Nah, ini juga bisa menimbulkan masalah. Itu terjadi di zaman Nabi. Maka kemudian Nabi menceraikannya karena wanita ini cantik sekali dan perempuannya, laki-lakinya ini biasa. Bahkan awalnya seorang budak. Wanita itu mengadukan keberatan kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau pernikahan ini saya pertahankan, saya khawatir justru nanti saya akan banyak berdosa. Lalu Nabi pun kemudian, ya, merestui keduanya untuk bercerai. Karena memang Rasulullah itu punya pandangan yang sangat tajam. Yang keenam, ayyakuna ghairu akim. Ya, yang keenam,
laki-laki yang diutamakan untuk dipilih oleh kaum wanita adalah ayyakuna ghairu akim, laki-laki yang bukan laki-laki mandul, ya. Lima waroda fi fadli dzurriyyah, karena memang yang sangat diutamakan itu adalah dalam melangsungkan rumah tangga, pernikahan itu salah satu hikmahnya adalah untuk mendapatkan keturunan. Illa anta'ni awaridun tarjikhun mithlu hadza, kecuali ada sebab-sebab yang lain. Ada sebab yang lain yang mendukung untuk memilih yang akim daripada yang tidak akim. Ya, misalnya karena janda, ya, dan anaknya sangat banyak, khawatir kalau nanti laki-laki yang menikahinya juga berpeluang anaknya juga banyak, nanti semakin banyak, itu barangkali, ya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yang ini jadi debatable yang sangat panjang, ayyakuna kufwan lil mar'ati, hendaknya yang dipilih itu adalah ketika ada laki-laki yang melamar, laki-laki yang sekufu dengan perempuan, laki-laki yang sekufu dengan perempuan. Nah, sekufu ini yang menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan para ulama mazhab. Apakah harus, apakah menjadi syarat sahnya nikah, apakah itu banyak pertanyaan, dan itu yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya memang ya di bagian-bagian akhir ya terkait tentang kufu ini ya memang jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tetapi ada 3 hal. Yang pertama adalah annal kafa'ah indama yastaratu innama yahakun lil mar'ah walil awliyaihi. Yang pertama, kufu, sekufu ini sebenarnya tidak disyaratkan, kecuali itu memang hanya hak bagi kaum laki-laki dan walinya. Bimana anal mar'ata wa awliyaiha in radhu bi adamil kufu sahan nikah. Artinya ketika seorang wanita hendak dilamar oleh seseorang, ternyata laki-laki itu tidak sekufu dengannya, namun calon istri itu ridho, walinya juga ridho, maka nikahnya sah dan tidak ada masalah menurut mayoritas di kalangan para ulama. Ya, jadi kalau laki-laki tidak sekufu dengan wanita, tetapi wanitanya ridho, maka tidak mengapa. Karena memang kufu ini oleh para ulama pun diperdebatkan dengan perdebatan yang sangat panjang. Atsani, yang kedua, katsirun mimman la yustaratuna al-kufu'a fi sihhatin nikah yarona annaha syurutul luzum. Yang kedua, bahwa kufu, ya, sekufu itu bukan syarat mutlak sahnya pernikahan. Jadi kalau ada yang tidak sekufu, bukan berarti nikahnya tidak sah, asal memang syarat-syarat pernikahannya terpenuhi. Artinya ada keridhoan di antara keduanya. Dan yang ketiga, terakhir, annal kafa'ah mu'tabaratun fi rijali dunal mar'ah. Yang ketiga, ini ada pendapat yang lain bahwa sekufu itu sebenarnya bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum perempuan. Fa idza tazawwaja rajulu imra'atun laysat kufu'an lahu fala aghabarun alaih. Ketika ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, sekufu atau tidak sekufu, bagi kaum laki-laki tidak ada masalah. Jadi tuntutan sekufu itu bagi kaum wanita terhadap laki-laki yang melamarnya. Tetapi bagi kaum laki-laki ketika melamar seorang perempuan, sekufu dan tidak sekufu, maka tidak ada persoalan. Kenapa? Karena biasanya nasabnya kepada kaum laki-laki, binnya kepada bin laki-laki. Jadi kalau laki-laki ya menikahi wanita itu sebenarnya secara sharih tidak perlu memandang sekufu atau
Tidak. Karena itu tidak ada persoalan. Karena anak-anaknya nanti nisbatnya kepada bapaknya. Tetapi ya ketika kaum wanita menghendaki yang sekufu, maka itu juga diperbolehkan. Namun jika wanita yang punya punya nasab yang tinggi, tetapi calon suaminya tidak punya nasab yang tinggi, jika memang ia ridho maka tidak mengapa. Karena anak-anaknya nanti nisbatnya bukan kepada ibunya, tetapi kepada bapaknya. Nah, ini yang terkait tentang masalah sekufu tadi. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini terkait ya laki-laki yang diutamakan untuk diterima lamarannya bagi seorang wanita maupun juga para wanita yang diutamakan untuk dilamar bagi seorang laki-laki. Kita punya pengetahuan seperti ini dengan harapan karena kita punya keluarga, kita barangkali punya anak laki-laki, dan kita barangkali juga punya anak perempuan, sehingga ini menjadi sebuah ilmu bagi kita semuanya. Ibu bapak, sampai di sini sebelum saya akhiri, ada pertanyaan?